Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Anataya Nabila. Kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah pengantar ilmu hukum yang berjudul Teori, Mazhab, dan Aliran-aliran Hukum. Yang pertama ada teori atau mazhab hukum. Teori hukum pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan yang berkenaan dengan sistem konseptual, aturan-aturan, dan putusan-putusan hukum di mana sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan. Adapun macam-macam dari teori hukum, yang pertama ada teori hukum alam. Teori hukum alam ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno, di mana pada saat itu Aristoteles membagi hukum menjadi dua macam. Yang pertama adalah hukum yang berlaku karena ditetapkan oleh penguasa negara. Yang kedua adalah hukum yang tidak bergantung dari pandangan manusia mengenai baik atau buruknya hukum yang asli. Sedangkan menurut Hugo de Groove, hukum alam adalah pertimbangan pikiran yang menunjukkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang merupakan pernyataan pikiran akal sehat manusia mengenai persoalan apakah suatu perbuatan itu sesuai dengan kodrat manusia, dan oleh karena itu apakah perbuatan tersebut diperlukan atau ditolak. Yang kedua ada teori sejarah. Teori sejarah ini muncul di Eropa dan dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny. Menurut von Savigny, hukum itu sendiri tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, hukum itu merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah suatu bangsa, dan oleh karena itu, hukum itu bersifat berubah-ubah tergantung tempat dan waktu. Yang ketiga ada teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini mendasarkan segala hukum yang berlaku merupakan kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, teori ini disebut dengan teori ketuhanan atau teori teokrasi. Teori teokrasi ini juga menganggap bahwa hukum itu berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, manusia diperintahkan oleh Tuhan untuk tunduk dan patuh terhadap hukum. Menurut teori ini juga, raja dan penguasa negara lainnya merupakan wakil dari Tuhan. Teori ini dipercaya secara umum di Eropa Barat hingga zaman Renaissance. Yang keempat ada teori kedaulatan rakyat. Teori ini menyatakan bahwa raja dan penguasa negara lainnya memperoleh kekuasaan tidak dari Tuhan melainkan dari rakyat. Selanjutnya pada abad ke-18 diperkenalkanlah suatu teori yang menyatakan bahwa berdirinya suatu negara karena berdasarkan atas perjanjian masyarakat yang diadakan oleh anggota masyarakat untuk mendirikan suatu negara. Dasar dari pemahaman teori ini adalah negara berdasarkan atas kemauan masyarakat. Begitu juga dengan peraturan yang ada di dalamnya yang merupakan penjelmaan dari kemauan masyarakat. Yang kelima adalah teori kedaulatan negara. Teori ini muncul sebagai bentuk pertentangan dari teori kedaulatan rakyat. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku tidak dapat didasarkan atas seluruh kepentingan bersama dari anggota masyarakat. Menurut teori ini, hukum itu harus ditaati karena dikehendaki oleh negara. Hukum itu merupakan kehendak negara dan negara mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. 6 adalah teori kedaulatan rakyat. Teori ini dipelopori oleh Profesor Mr. R. Krabbe dari Universitas Leiden. Ia menyatakan bahwa sumber hukum adalah rasa keadilan. Hukum itu hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang terbanyak yang ditundukkan oleh hukum. Menurut teori ini, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak memenuhi rasa keadilan dari orang terbanyak, maka suatu peraturan itu tidak dapat dikatakan sebagai peraturan yang mengikat. Menurut teori ini juga, peraturan yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai hukum walaupun masih ditaati atau dipaksakan. Yang ketujuh ada teori atau azas keseimbangan. Teori ini dipelopori oleh Profesor Mr. Cronenberg yang merupakan murid dari Profesor Mr. R. Krabbe. Ia menyatakan bahwa sumber hukum itu adalah kesadaran hukum seseorang. Dalil yang menjadi berfungsinya kesadaran hukum seseorang yaitu berbunyi, setiap orang yang menerima keuntungan atau mendapatkan kerugian berdasarkan atas dasar-dasar yang telah ditetapkan atau diletakkan sebelumnya, dan seluruh masyarakat hukum mempunyai kedudukan atau sederajat. Yang kedua ada aliran-aliran hukum. Adapun macam-macam dari aliran hukum, yang pertama adalah aliran positivisme hukum.
Aliran positivisme hukum atau biasa juga disebut dengan legitimisme hukum muncul dan berkembang pada abad ke-19. Aliran ini mempunyai dua prinsip utama. Yang pertama adalah peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Maka hanya undang-undang yang disebut sebagai hukum. Yang kedua, hukum kebiasaan tidak dapat diterima sebagai hukum yang sungguh-sungguh. Aliran ini sangat mengagungkan hukum tertulis dan beranggapan tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Seluruh persoalan manusia diatur dengan hukum tertulis. Salah satu hakikat dari aliran ini juga memberikan penghargaan yang berlebihan kepada kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis. Aliran ini menganggap kekuasaan adalah sumber hukum dan kekuasaan merupakan hukum. Aliran positivisme hukum telah melahirkan teori sistem yang menyatakan bahwa hukum merupakan suatu sel-sel dari aturan-aturan yang saling berkaitan satu sama lain secara organis dari norma-norma yang terbentuk secara hierarkis. Yang kedua ada aliran hukum murni. Aliran ini hanya menghendaki hukum sebagai norma yang menjadi objek ilmu hukum. Ajaran hukum murni adalah teori tentang hukum positif, suatu ilmu pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada. Yang ketiga ada aliran sosiologis. Aliran ini menyatakan bahwa hukum itu merupakan interaksi sosial di dalam masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan refleksi dari perkembangan masyarakat. Kekuatan berlakunya suatu hukum tergantung dari penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat sangat berperan penting dalam menentukan efektivitas suatu hukum. Adapun penganut dari aliran ini adalah Max Weber dan Hemeke. Yang keempat adalah aliran realisme hukum. Aliran ini menggunakan pendekatan sosiologis dan mempunyai semboyan yaitu hukum itu adalah apa yang dibuat oleh hakim. Menurut kaum realis, hakim itu lebih pantas disebut sebagai pembuat hukum daripada penemu hukum. Menurut Oliver Wendell Holmes, hukum itu bukanlah apa yang tertulis, namun hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.